Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami kepada salah satu narasumber di Desa Sukasukur, yaitu Bapak Ade, mengenai kelembagaan yang ada di Desa Sukasukur. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari saya sendiri, Marhani Sabunawan, Firda Nur Faujiah, Yasami Nurul Hamdi, Siva Nur Astiah, Husnat Triadi Putra, dan Bilal Farhanul Hakim. Kelembagaan desa adalah wadah atau organisasi di tingkat desa yang membantu pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan ke masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jenis kelembagaan di Desa Sukasukur yang aktif terdapat 3 lembaga utama, yaitu kelompok tani, gapoktan, serta lembaga keagamaan. Adapun untuk lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang diadakannya wawancara yang kami lakukan kemarin. Nah, hal tersebut dilatar belakangi karena kelembagaan desa berperan penting dalam mengatur, mengurus, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat desa. Lembaga-lembaga seperti BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, serta RT dan RW membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan kelembagaan yang kuat, pemerintah desa dapat berjalan lebih partisipatif, transparan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada intinya, kelembagaan-kelembagaan di desa itu sangatlah penting untuk memajukan kesejahteraan di desa tersebut dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi utama lembaga. Yang pertama itu fokus pada pelatihan dan gotong royong, di mana ini dilakukan untuk memperkuat kemampuan serta kebersamaan para petani. Yang kedua itu terdapat kegiatan utama. Yang pertama penyuluhan pertanian, terutama tentang hama. Penyuluhan pertanian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petani, khususnya mengenai pengendalian hama, agar mereka mampu mencegah dan menanggulangi serangan hama secara mandiri dan efektif. Yang kedua yaitu terdapat gerdal atau gerakan pengendalian hama terpadu. Ini merupakan kegiatan pengendalian hama secara serentak dan bersama-sama oleh para petani di suatu wilayah, khususnya di wilayah Sukasukur. Cara ini lebih efektif dibanding dilakukan secara individu karena dapat memutus siklus hidup hama dalam waktu yang bersamaan. Dengan kedua kegiatan tersebut, lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kerjasama antar petani sehingga produktivitas petani dapat meningkat dan serangan hama dapat dilakukan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah jenis kelembagaan masyarakat desa di Desa Sukasukur. Nah, jadi terdapat 3 lembaga utama di Desa Sukasukur ini. Yang pertama ada kelompok tani, di mana kelompok tani ini itu tuh terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kelompok tani pemilik lahan dan kelompok tani penggarap atau buruh. Yang kedua ada Gapoktan, yaitu gabungan kelompok tani. Yang ketiga ada lembaga keagamaan. Nah, narasumber kita yaitu Bapak Ade itu tergabung ke dalam 3 kelompok tersebut dan menjadi salah satu ketua kelompok di kelompok Sinar Berkah yang mana memiliki usaha pertanian dan peternakan. Hampir sekitar 90% masyarakat di Desa Sukasukur ini tergabung ke dalam kelembagaan tersebut. Selanjutnya, partisipasi masyarakat. Masyarakat di Desa Sukasukur ini sangat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pertanian dan bergotong royong. Contohnya seperti laki-laki di Desa Sukasukur ini melakukan pengolahan lahan, tanam, dan panen. Sedangkan perempuannya tergabung di KWT atau kelompok wanita tani yang bertugas pengolahan hasil pertanian dan pemanfaatan lahan pekarangan. Sedangkan anak muda yang ada di desa ini memiliki partisipasi yang sangat rendah karena kurangnya minat dan hanya memandang sisi profit hasil dan kondisi kerja di lapangan yang panas dan melelahkan. Mereka lebih memilih kerja di kota dan menganggap pertanian tidak menjanjikan. Pertanian ini bahkan dijadikan pilihan terakhir atau pelarian oleh anak muda.
Maka dari itu, perlu adanya perubahan mindset para anak muda, yaitu petani sebagai penopang ketahanan pangan. Selanjutnya ada kekuatan dan kelemahan lembaga. Di Desa Sukasukur, lembaga pertanian sudah mempunyai peran penting buat para petani. Mereka jadi tempat untuk bekerja sama, tukar informasi, dan juga membantu penyaluran bantuan seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian. Tapi di sisi lain juga masih ada kendala kayak harga panen yang sering turun, gagal panen, dan bantuan yang belum merata. Jadi harapannya buat pemerintah bisa lebih turun tangan supaya lembaga ini bisa berjalan lebih maksimal dan benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Desa Sukasukur. Baik, selanjutnya itu dampak terhadap kohesi sosial. Jadi, kohesi sosial itu artinya memiliki rasa persatuan, solidaritas, kemudian rasa saling memiliki antar sesama masyarakat. Dan secara idealnya itu, lembaga desa seperti pemerintahan desa itu yang seharusnya memperkuat persatuan. Namun kenyataannya di Desa Sukasukur ini, ketika adanya pendistribusian bantuan terutama yang berasal dari dana desa, itu dialokasikan secara tidak merata sehingga persatuan menjadi rapuh. Yang kemudian masalah utamanya itu adanya distribusi yang tidak merata sehingga dana yang diberikan oleh pemerintah itu tidak menjangkau ke semua para petani. Sehingga dari dialokasikan dana itu yang sebanyak 360 juta itu dari 20% manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir petani. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak merasakan manfaatnya, bahwa faktanya itu 99,9% masyarakat Desa Sukasukur belum menerima manfaat dari bantuan desa tersebut, sehingga menunjukkan bahwa adanya ketidaktransparan dan adanya keadilan untuk masyarakat, khususnya para petani di Desa Sukasukur. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sampailah kita kepada kesimpulan, namun ingat, kesimpulan itu bukan untuk saling menyakiti, tapi untuk saling memperbaiki. Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara kami yang dilakukan di Desa Sukasukur yaitu, kelembagaan di Desa Sukasukur itu sangat berperan aktif untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya, terutama kelembagaan pertanian. Nah, kelembagaan pertanian di Desa Sukasukur itu berperan penting dalam memperkuat kerjasama dan pelatihan petani. Pelatihan petani tersebut seperti cara menghadapi hama dan cara menghadapi iklim yang ekstrim. Namun, masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan bantuan, partisipasi generasi muda, dan dukungan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat. Nah, jadi dalam hal tersebut ada kekurangan dalam bantuan pemerintah setempat untuk memajukan pertanian yang ada di Desa Sukasukur. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Marhaini Sagunawan. Saya Sipana Rastia. Saya Firdausyah Fauzia. Saya Yusyamin Muhammad. Saya Abdul Hakim. Saya Wisnat Kiadi Putra. Kami sedang berada di Desa Sukasukur untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pertanian yang diampu oleh Ibu Mutia
pilotin untuk mewawancarai salah satu narasumber dari Desa Sukasukur mengenai kelembagaan yang ada di Desa Sukasukur. Sebelumnya, Bapak boleh diperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ahmaduddin, Ketua Kelompok Pertanian Sinar Berkah, pemilik Saung Cakrabona Family Farm. Kemudian baik di sini tujuan kami yaitu untuk membahas kelembagaan masyarakat desa, yaitu yang pertama membahas tentang jenis dan kelembagaan yang berada di Desa Sukasukur. Kemudian yang kedua fungsi utama dan peran kelembagaan di Desa Sukasukur. Kemudian yang ketiga partisipasi masyarakat terhadap kelembagaan dan khususnya di sektor pertanian. Kemudian yang keempat kekuatan dan kelemahan dari kelembagaan tersebut. Kemudian yang kelima yaitu dampak terhadap kohesi sosial. Demikian. Sekian perkenalkan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.